Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata di polling Anies Baswedan. Mengapa polling Anies Baswedan di berbagai channel YouTube begitu kan, apalagi di Twitter begitu memenangkan begitu ya. Ini ada polling dari Tribun News ya, Anies Baswedan 73% ya, Pak Ganjar 16% dan Prabowo Subianto 11%. Artinya apa? Artinya polling ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tentu ya kalau berhadapan langsung siapa yang tertarik di situ begitu. Bahkan dalam hal ini Anies Baswedan memenangkan itu begitu. Ini Anies Baswedan menempati posisi puncak di polling capres tribunnya di di YouTube begitu. Tetapi persoalan-persoalan ini yang kemudian kenapa orang-orang di luar sana masih tidak percaya terkait dengan adanya polling ini begitu kan. Padahal polling ini sudah berhadapan langsung dengan masyarakat begitu. Ini pengakuan Ganjar Pranowo sebut Prabowo senior dan Anies Baswedan teman ya di depan wali kota se-Indonesia. Menurut kalian siapa yang akan jadi presiden selanjutnya? Banyak yang mengklik Anies Baswedan begitu, 73%, bayangkan begitu kan. Dan ini 58.000 suara begitu ya. Bayangkan ya, Pak Prabowo masih 15%, terus kemudian Pak Ganjar 12%, Anies Baswedan sudah 73%. Angka seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan menang di Pilpres itu begitu. Kenapa di lembaga survei kalah? Kan itu pertanyaannya begitu. Jadi saya rasa persoalan-persoalan seperti ini saya kira bahwa Anies Baswedan akan memenangkan itu. Ini butuh presiden kelas dunia, cerdas, visioner, tidak sibuk dengan kegaduhan yang tidak perlu ya. Pak Anies orangnya di situ begitu. Sangat luar biasa ya. Rekam jejak sudah membuktikan Anies Baswedan layak memimpin Indonesia untuk lebih baik. Betul begitu kan. Anies Baswedan ditempatkan dengan orang-orang bawah juga bisa, ditempatkan dengan petani bisa, ditempatkan orang akademisi bisa, ditempatkan dengan orang-orang profesor bisa, ditempatkan dengan mahasiswa juga bisa, apalagi ditempatkan dengan orang-orang internasional begitu kan. Segalanya bisa begitu. Rekam jejak sudah cukup membuktikan Anies Baswedan layak memimpin Indonesia untuk lebih baik ya. Indonesia butuh yang humanis, visioner dan keadilan seperti Pak Anies Baswedan ya. Semoga Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya sehat selalu ya, dapat menghadiri pelantikan Pak Anies for President. Amin ya rabbal alamin begitu. Semoga saja nanti memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 ini. Tetapi pernyataan-pernyataan seperti ini kan kita harus bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju perubahan begitu kan. Jangan hanya kita melihat bahwa Pak Anies bagus begitu kan. Tiba-tiba malas untuk mencoblos itu begitu. Kecerdasan dan kejiwaan besarnya, apalagi gagasan ya pemersatu bangsa, pemersatu umat. Ada jiwa Pak Anies Baswedan, apalagi gagasan-gagasan tidak terlalu membawa ke orang lain, tapi menghargai karya putra anak bangsa dan berani menindak pekerjaannya, proyek yang salah menurut aturan ya. Sekalipun penuh dengan risiko, maka ya sangat pantas Pak Anies Baswedan untuk menjadi RI 1 ya. Iya. Karena gagasan-gagasan selama ini yang ada dari setiap calon yaitu adalah Anies Baswedan begitu. Saya kira Anies Baswedan ini sama dengan Erdogan begitu. Kira-kira seperti itu. Kalah dalam survei tapi menang dalam gagasan dan bahkan tidak terbukti bahwa survei itu ya memang abal-abal di situ begitu ya. Bahkan negeri ini harus segera diselamatkan ya untuk anak cucu kita. Maka pemimpinnya harus cerdas ya, jujur amanah seperti Pak Anies Baswedan. Betul begitu. Jadi selama ini kalau kita melihat bahwa proses-proses dalam demokrasi kita begitu seperti Anies Baswedan, mengapa Anies Baswedan banyak disukai? Karena di satu sisi Pak Anies Baswedan pertama amanah, yang kedua adalah jujur begitu kan. Dalam artian dia memberikan pro terhadap rakyat, mulai dari kebijakan-kebijakan yang ada, ya, terus kemudian membangun untuk rakyat bukan dengan ambisi mereka pribadi begitu ya. Ya, inilah Anies Baswedan begitu. Bahkan ini tiada duanya di antara tiga capres. Anies Baswedan paling cerdas, berwawasan luas, punya prestasi segudang pekerja keras untuk terbukti sejak di DKI dipimpin selama 5 tahun. Sabar, agamis ya, terus kemudian tidak pendendam, merangkul ke semua agama. Walaupun saya rakyat jelata tapi masih cerdas, bisa membandingkan kualitas para capres ya, baik akhlak, iktikat, santun dan integritas, kecerdasan, kejujuran, rekam jejak, prestasi tersebut ya.
bahwa rakyat NKRI ya rata-rata sudah pinter, maka akan pilih pemimpin yang paling pandai dan berprestasi di luar negeri, tidak pernah zalimi rakyat, tidak suka drama pencitraan, dan tidak pernah ya kondit ya kerjanya versi Badan Pemeriksaan Keuangan Kementerian ya Aparatur Negara. Rakyat sudah cerdas, pasti memilih pemimpin yang cerdas, intelektual amanah, banyak gagasan ya. Mendengar dan selalu mengikuti paparan ataupun pidato para 3 capres ini, menurut saya yang pro terhadap rakyat itu adalah Anies Baswedan. Betul begitu kan? Jadi kalau kita melihat bahwa kenapa Anies Baswedan punya gagasan, punya prestasi, lalu kemudian dibenci oleh orang-orang yang kemudian tidak suka itu begitu. Jadi kan aneh begitu ya. Padahal Anies Baswedan ingin membangun bangsa kita, ya, ingin membangun bagaimana kesejahteraan masyarakat. Tapi kok tahu-tahu dimusuhi begitu kan? Jadi otak-otak seperti itu harus dibuang begitu ya. Ini Mimin hebat ya, bisa melakukan survei terselubung ya. Namun sayang hasilnya nggak pernah dipublis ya, minimal counter ya hasil survei ya dari lembaga-lembaga survei. Ini di panggung ya Apexi 2003, kelihatan dari 3 baca pres terlihat Anies Baswedan yang cerdas dan pintar, punya gagasan yang bagus serta menjawab semua pertanyaan-pertanyaan wali kota dengan bagus dan lancar dan terpuaskan. Jadi gagasan itu sangat penting muncul dari pribadi mereka begitu. Pak Ganjar saja ya harus nebeng kepada Pak Jokowi begitu kan. Tahu-taunya ingin memberantas korupsi, sudah jelas di depan kita ada Harun Masiku yang belum ditangkap begitu ya. Kader siapa? Ya tanya, karena Pak Ganjar petugas partai begitu. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemimpin yang cerdas, berpihak kepada rakyat, punya wawasan internasional yang memadai, dan berakhlak baik, jujur dan tidak suka bohong, tegas dalam pemberani ya, yang berkarakter ya, tidak suka ngobrol janji ya. Bahkan ya hanya saja ya Bang Anies Baswedan yang pantas memimpin ya bangsa ini ke depan untuk NKRI adil, makmur, sejahtera rakyatnya. Inilah yang kemudian banyak prinsip yang kemudian mengatakan bahwa kenapa Anies Baswedan, kenapa Anies Baswedan, kenapa Anies Baswedan. Ya jawabannya hanya satu, karena Anies Baswedan amanah, bekerja keras, dan kemudian memberikan ya pro terhadap rakyat, membangun untuk rakyat, bukan membangun terkait dengan ambisi mereka begitu. Dan yang paling penting itu punya prestasi luar biasa begitu dibandingkan calon-calon yang lain begitu ya. Bahkan sampai kapanpun Anies ya tetap unggul di segala survei ya. Orang yang dingin, sabar, tidak banyak kuar-kuar dan tidak sibuk, betul begitu. Anies Baswedan dibully, terus kemudian dipolarisasi, terus kemudian ada dicap ini, dicap itu, dianggap sebagai orang Yaman ya, onon pribumi dan sebagainya. Anies Baswedan santai-santai aja begitu kan. Bahkan justru orang-orang yang mengkritik Anies Baswedan, orang yang kemudian tidak punya prestasi begitu kan. Ya, seperti apa? Coba, siapa yang mengkritik Anies Baswedan? Kalau orang punya prestasi tidak mungkin mengkritik Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. PSI, apa prestasinya begitu ya? Dari dia kan sudah mengkritik habis-habisan, giring begitu kan. Seperti yang lain begitu kan, mengkritik Anies Baswedan tapi tidak punya prestasi apa-apa begitu kan. Kalau dia ingin bersaing, bersainglah di dalam dunia pemerintahan itu, ya, menjadi anggota legislatif seperti seperti Adi Armando, dia bersaing di situ, apakah dia akan dipilih atau tidak begitu kan. Wallahu alam, kan di situ yang penting bersaing di situ begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya, tetapi inilah demokrasi kita begitu. Jadi hal-hal seperti ini banyak sekali yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa ya Anies Baswedan di setiap polling itu menang luar biasa begitu ya. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Anies Baswedan kemana-mana saja disambut luar biasa begitu. Apalagi nanti di detik-detik akhir begitu ya. Ya, kita buktikan saja kepada bangsa kita bahwa bangsa kita ya punya calon presiden yang luar biasa. Tetapi kita lihat saja, kita harus bergandengan tangan bersama-sama menuju perubahan itu begitu ya. Ya tentu Anies Baswedan di situ begitu. Kami hanya memberikan stimulasi, memberikan edukasi kepada siapapun bahwa di tangan Anies Baswedan lah ya rakyat dan ada kemajuan luar biasa bangsa kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.